Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa warna mata kita bisa mirip dengan orang tua? Atau kenapa ada penyakit tertentu yang sering terjadi dalam satu keluarga? Nah, hal-hal kecil seperti itu ternyata bisa dijelaskan lewat ilmu yang luar biasa penting, yaitu ilmu genetika. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana sifat-sifat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan kenapa pemahaman tentang hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa sih itu genetika? Mengapa kita perlu mempelajari ilmu genetika? Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta bagaimana gen berperan dalam menentukan ciri-ciri makhluk hidup. Memahami genetika dan pewarisan sifat sangat penting karena hal ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana ciri-ciri makhluk hidup diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan ini bukan hanya relevan dalam ilmu biologi, tetapi juga memiliki dampak besar dalam bidang kesehatan, pertanian, peternakan, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Setiap manusia mewarisi sifat dari orang tuanya, baik yang tampak seperti warna mata, bentuk rambut, atau tinggi badan, maupun yang tersembunyi seperti potensi terhadap penyakit genetik. Dengan memahami genetika, kita bisa mengetahui kemungkinan seseorang membawa gen tertentu yang bisa memicu penyakit seperti diabetes, kanker, atau hemofilia. Contohnya, jika kedua orang tua membawa gen resesif untuk thalassemia, anak mereka berisiko tinggi mengalami penyakit tersebut. Di bidang kesehatan, genetika digunakan dalam diagnosis dini dan pengobatan yang dipersonalisasi. Misalnya, dalam terapi kanker, analisis genetik tumor membantu dokter memilih pengobatan yang paling efektif berdasarkan profil genetik pasien. Nah, ini disebut sebagai precision medicine. Selain itu, genetika dalam bidang pertanian dan peternakan, pemahaman tentang pewarisan sifat digunakan untuk menghasilkan varietas unggul. Contohnya, petani bisa menyilangkan tanaman padi yang tahan hama dengan tanaman padi yang berumur pendek untuk menghasilkan jenis baru yang lebih produktif dan efisien. Genetika juga membantu kita memahami evolusi makhluk hidup, termasuk hubungan kekerabatan antar spesies dan sejarah migrasi manusia. Tes DNA modern, misalnya, dapat mengungkap asal-usul etnis seseorang dan hubungannya dengan populasi dunia lainnya. Dengan memahami genetika, masyarakat bisa membuat keputusan yang lebih bijak terkait pernikahan, reproduksi, dan kesehatan keturunan, terutama dalam kasus penyakit genetik yang diturunkan. Ini juga membuka diskusi penting mengenai etika rekayasa genetik, seperti dalam kasus bayi hasil rekayasa gen atau genome editing. Sebagai analogi, genetika bisa dianggap seperti buku panduan yang ditulis dalam bahasa DNA, dan pewarisan sifat adalah cara halaman-halaman dari buku itu diwariskan ke keturunan. Memahami isi buku ini atau memahami genetika bisa membantu kita lebih mengenali diri sendiri,
menjaga kesehatan, dan merancang masa depan yang lebih baik, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Nah, adapun hubungan genetika dengan kehidupan sehari-hari, misalnya pada warna mata. Warna mata ditentukan oleh gen yang diwariskan dari orang tua. Gen untuk warna mata coklat biasanya dominan, sedangkan warna biru atau hijau biasanya resesif. Contohnya, jika kedua orang tua memiliki mata coklat, besar kemungkinan anaknya juga bermata coklat. Tetapi, jika keduanya membawa gen resesif untuk mata biru, maka anaknya bisa saja bermata biru. Yang kedua itu ada warna rambut. Warna rambut seperti warna hitam, pirang, atau merah juga bergantung pada kombinasi gen yang diwarisi dari orang tua. Bahkan, rambut keriting atau lurus juga merupakan hasil dari ekspresi gen tertentu. Yang ketiga ada penyakit turunan. Penyakit seperti buta warna, thalassemia, atau diabetes tipe 1 bisa diwariskan melalui gen. Mengetahui riwayat keluarga secara genetik membantu seseorang menjaga pola hidup dan melakukan pemeriksaan dini. Genetika juga memengaruhi kerentanan seseorang terhadap penyakit seperti diabetes, kanker, asma, hipertensi, hingga ke penyakit langka seperti hemofilia atau thalassemia. Tujuan dan manfaat mempelajari genetika. Tujuannya yang pertama, menjelaskan proses pewarisan sifat, di mana kita dapat memahami bagaimana sifat fisik dan biologis seperti warna mata, golongan darah, atau bentuk rambut diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, mengetahui dasar penyebab variasi makhluk hidup. Genetika menjelaskan mengapa individu dalam satu spesies bisa memiliki perbedaan, misalnya kucing dengan bulu warna berbeda. Tujuan yang ketiga adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana genetika memberi dasar bagi teknologi modern seperti rekayasa genetika, cloning, dan terapi gen. Selain itu, tujuan dipelajarinya genetika adalah untuk menjelaskan evolusi dan hubungan kekerabatan, di mana genetika membantu memahami proses evolusi dan hubungan antar spesies berdasarkan kesamaan genetik. Manfaat genetika dalam berbagai bidang sangat banyak. Dalam bidang kesehatan, genetika bermanfaat untuk mengetahui risiko penyakit genetik, melakukan diagnosa dini, dan menerapkan pengobatan yang sesuai medis berbasis gen. Dalam bidang pertanian, genetika menghasilkan tanaman unggul yang tahan hama, cepat panen, dan bernilai gizi yang tinggi. Dalam peternakan, menghilangkan hewan dengan sifat unggul untuk hasil daging, susu, atau telur yang lebih baik. Dalam bidang pendidikan dan penelitian, manfaat genetika adalah menjadi dasar dalam mempelajari makhluk hidup dan mengembangkan ilmu bioteknologi. Sedangkan dalam bidang perencanaan keluarga, manfaat genetika adalah untuk mengetahui potensi penyakit keturunan yang bisa dialami anak dan melakukan konseling genetik sebelum menikah. Selanjutnya ada konsep genetika dasar. Setiap makhluk hidup memiliki ciri khas yang membedakannya dari makhluk lain.
bahkan di antara individu sejenis. Misalnya, dalam satu keluarga, seorang anak bisa memiliki wajah yang mirip dengan ayahnya, namun warna kulit seperti ibunya. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada mekanisme biologis yang mengatur bagaimana sifat-sifat tertentu diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Ilmu biologi menjelaskan bahwa sifat-sifat tersebut ditentukan oleh faktor genetik yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Faktor ini disebut dengan gen, dan proses penurunannya dikenal dengan istilah pewarisan sifat atau hereditas. Pemahaman tentang pewarisan sifat menjadi dasar penting dalam mempelajari genetika, karena melalui pewarisan inilah berbagai ciri fisik, fisiologis, bahkan potensi penyakit dapat diwariskan. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana sifat-sifat tersebut diwariskan, penting untuk kita mengetahui konsep dasar tentang gen, kromosom, DNA, alel, dominan dan resesif, dan fenotip dan genotip, yang merupakan bahan pembawa informasi genetik. Pewarisan sifat yang pertama ada gen. Gen adalah unit dasar pewarisan sifat yang terdapat di dalam DNA. Gen menyimpan informasi genetik yang menentukan ciri-ciri atau sifat makhluk hidup, seperti warna mata, bentuk hidung, golongan darah, hingga kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Gen bekerja seperti kode instruksi biologis, yaitu memberi perintah kepada sel untuk membentuk protein tertentu, dan protein inilah yang akhirnya menentukan sifat fisik dan fungsi tubuh kita. Letak gen di dalam kromosom, dan kromosom berada di inti sel. Setiap kromosom tersusun atas molekul DNA yang panjang dan berpilin atau double helix. Dalam DNA, informasi genetik disimpan dalam urutan basa nitrogen, A atau adenin, T atau timin, G atau guanin, dan C atau sitosin. Urutan basa inilah yang membentuk kode genetik. Contohnya, gen yang menentukan warna rambut akan memberi instruksi untuk membuat protein tertentu, misalnya melanin untuk warna hitam atau coklat. Fungsi utama gen adalah untuk mengendalikan sifat, menentukan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, tinggi badan, dan bentuk wajah, mengatur sintesis protein, dan gen memberikan instruksi kepada sel untuk membentuk protein tertentu yang dibutuhkan tubuh. Mewariskan sifat. Gen diwariskan dari orang tua kepada anak melalui sel kelamin, yaitu sperma dan ovum. Gen juga berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik, di mana gen menyimpan memori biologis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Gen diwariskan dari orang tua ke anak melalui proses fertilisasi. Setiap anak menerima setengah genetik dari ayah dan setengah dari ibu. Gen-gen ini akan menentukan berbagai sifat anak, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi, gen ini adalah pewarisan sifat yang
yang berperan penting dalam membentuk siapa kita secara biologis. Tanpa gen, tidak akan ada variasi makhluk hidup, tidak ada warisan sifat dari orang tua, dan tidak ada dasar bagi evolusi maupun seleksi alam. Memahami gen adalah langkah pertama untuk memahami genetika, bioteknologi, dan bahkan pengobatan modern atau precision medicine. Pewarisan sifat yang kedua ada DNA. DNA adalah molekul penting untuk menyimpan semua informasi genetik yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi makhluk hidup. DNA merupakan materi genetik yang menentukan sifat-sifat makhluk hidup, di mana DNA ditemukan di dalam inti sel dan merupakan bagian utama dari kromosom. Secara struktur, DNA berbentuk pilihan ganda atau double helix yang tersusun atas 3 komponen utama, yaitu gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Ada 4 jenis basa nitrogen dalam DNA, yaitu adenin atau biasa disimbolkan dengan A, timin disimbolkan T besar, guanin G besar, dan sitosin C besar. Yang saling berpasangan secara tetap adalah A dengan T dan G dengan C. Urutan basa-basa ini menjadi kode genetik yang menentukan berbagai sifat makhluk hidup. Fungsi utama DNA adalah sebagai penyimpan informasi genetik, pengatur sintesis protein, dan sebagai materi yang diwariskan dari induk ke keturunannya. Selain itu, DNA memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri, yaitu menggandakan diri saat sel membelah agar informasi genetik tetap diwariskan secara utuh. Dalam proses pewarisan sifat, DNA berperan sebagai pembawa gen-gen yang menentukan ciri-ciri fisik dan biologis seseorang, seperti warna mata, bentuk wajah, maupun potensi terhadap penyakit tertentu. DNA juga memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang kesehatan, DNA digunakan untuk mendiagnosis penyakit genetik atau melakukan tes DNA. Dalam bidang forensik, DNA digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Di bidang pertanian, DNA digunakan dalam rekayasa genetika untuk menghasilkan tanaman unggul. Oleh karena itu, memahami DNA menjadi langkah awal untuk memahami ilmu genetika, bioteknologi, dan berbagai aplikasi modern dalam ilmu hayati. Selanjutnya ada genotip dengan fenotip. Dalam ilmu genetika, istilah genotip dan fenotip merupakan 2 konsep dasar yang sangat penting untuk memahami bagaimana sifat-sifat makhluk hidup diwariskan dan muncul. Genotip adalah seluruh informasi genetik atau susunan gen yang dimiliki oleh suatu individu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Genotip ditentukan oleh kombinasi alel yang diperoleh dari kedua orang tua melalui pewarisan gen. Alel adalah variasi dari gen dan bisa bersifat dominan atau resesif. Kombinasi alel ini akan membentuk genotip tertentu. Misalnya, alel dominan untuk warna bunga merah yang disimbolkan dengan R besar, dan
alel resesif untuk warna putih yang disimbolkan dengan R kecil. Maka, tanaman dengan genotip R besar atau R besar R kecil akan menghasilkan bunga merah, sementara R kecil menghasilkan bunga putih. Sementara itu, fenotip adalah ekspresi fisik atau sifat nyata yang bisa diamati secara langsung dari luar sebagai hasil dari interaksi antara genotip dan faktor lingkungan. Dengan kata lain, fenotip adalah hasil akhir dari resep genetik yang diterjemahkan menjadi penampilan atau ciri tertentu, seperti warna rambut, warna mata, bentuk daun pada tumbuhan, hingga tinggi badan manusia. Contohnya, dua individu bisa memiliki genotip berbeda, tetapi menunjukkan fenotip yang sama, atau sebaliknya, bisa memiliki genotip yang sama, tetapi menunjukkan fenotip berbeda karena dipengaruhi oleh lingkungan seperti nutrisi dan cahaya. Hubungan antara genotip dan fenotip tidak selalu 1:1. Ada beberapa sifat yang dikontrol oleh lebih dari satu gen atau poligenik, dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, sehingga membuat perbedaan antara potensi genetik atau genotip dan hasil akhirnya atau fenotip menjadi lebih kompleks. Misalnya, seseorang bisa memiliki gen untuk tinggi badan, tetapi jika sejak kecil mengalami kekurangan gizi, maka fenotip tinggi tubuhnya tidak sesuai dengan genotipnya. Oleh karena itu, dalam studi pewarisan sifat, sangat penting memahami perbedaan antara apa yang dimiliki dalam genetik atau genotip dan apa yang terlihat atau muncul atau fenotip. Selanjutnya ada alel dominan dan alel resesif. Dalam genetika, alel merupakan varian atau versi berbeda dari suatu gen yang terletak pada lokus atau posisi yang sama di sepasang kromosom homolog. Karena manusia dan sebagian besar makhluk hidup bersifat diploid, setiap individu memiliki 2 alel untuk setiap gen, 1 diwarisi dari ibu dan 1 dari ayah. Alel-alel ini bekerja sama dalam menentukan ekspresi sifat atau karakter tertentu, seperti warna rambut, bentuk daun, atau bahkan risiko penyakit. Dalam konteks pewarisan sifat, alel dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu alel dominan dan alel resesif. Alel dominan adalah alel yang sifatnya lebih kuat atau mengalahkan alel lain ketika keduanya hadir bersama dalam satu individu atau dalam keadaan heterozigot. Alel dominan cukup hadir satu saja untuk menampakkan sifat tertentu dalam fenotip. Alel ini biasa dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, atau R. Misalnya, jika A adalah alel dominan untuk rambut keriting, maka individu dengan genotip A besar atau homozigot dominan maupun A besar A kecil atau heterozigot akan tetap memiliki rambut keriting. Sebaliknya,
Alel resesif adalah alel yang sifatnya tertutupi oleh alel dominan dan hanya akan muncul dalam fenotip jika individu mewarisi dua alel resesif sekaligus atau homozigot resesif. Misalnya A kecil, A kecil. Nah, dalam kasus tadi, hanya individu dengan genotip A kecil yang akan memiliki rambut lurus jika rambut lurus ditentukan oleh alel resesif. Contoh lainnya yang lebih nyata dapat ditemukan pada pewarisan penyakit genetik seperti thalassemia atau albino. Seseorang bisa menjadi pembawa sifat atau karier jika ia heterozigot, yakni memiliki satu alel normal dan satu alel resesif untuk penyakit tersebut, atau A besar A kecil. Dalam kondisi ini, sifat resesif tidak tampak, tetapi bisa diwariskan ke anak. Jika kedua orang tua adalah karier, maka ada kemungkinan anak mereka mendapatkan dua alel resesif atau A kecil dan menunjukkan fenotip penyakit tersebut. Konsep ini juga penting dalam pertanian dan peternakan karena para ahli genetika memanfaatkannya untuk mengatur hasil panen atau keturunan hewan dengan sifat unggul melalui seleksi alel dominan dan resesif. Penting juga dipahami bahwa dominan tidak berarti lebih baik atau lebih umum. Sebuah alel bisa dominan tetapi justru langka di populasi, seperti polidaktili atau jari yang lebih dari 5, yang merupakan sifat dominan namun tidak banyak ditemukan. Sebaliknya, sifat resesif bisa saja lebih umum dalam populasi, seperti golongan darah O. Oleh karena itu, pemahaman tentang dominasi alel bukan hanya soal menang-menangan, tetapi juga melibatkan pola ekspresi gen dan penyebaran dalam populasi. Secara keseluruhan, interaksi antara alel dominan dan alel resesif membentuk dasar dari pewarisan sifat Mendel dan menjadi konsep kunci dalam memahami genetika, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Konsep ini membuka jalan bagi pemahaman tentang pewarisan genetik, prediksi keturunan, serta penerapan bioteknologi modern seperti rekayasa genetika dan terapi gen. Hukum Mendel pertama. Siapa Gregor Mendel? Gregor Johann Mendel adalah seorang biarawan dan ilmuwan asal Austria. Ia dikenal sebagai Bapak Genetika Modern karena penelitiannya yang membuka pemahaman tentang bagaimana sifat diwariskan. Mendel memiliki latar belakang ilmu biologi dan matematika yang membantunya untuk menganalisis hasil percobaan secara sistematis. Mengapa Mendel melakukan penelitian? Karena pada zamannya pola pewarisan sifat masih belum jelas dan banyak teori yang kontradiktif. Mendel tertarik mempelajari bagaimana sifat-sifat tertentu dari tanaman diturunkan ke generasi berikutnya, sehingga ia memilih tanaman kacang ercis atau Pisum sativum
karena beberapa alasan penting. Adapun alasan Mendel memilih tanaman kacang ercis karena beberapa keunggulan seperti kacang ercis cepat tumbuh dan mudah dibudidayakan. Yang kedua, berumur pendek. Yang ketiga, kacang ercis melakukan penyerbukan sendiri. Keturunannya banyak, berbunga sempurna, dan dapat disilangkan secara mudah atau persilangan terkontrol. Kacang ercis juga memiliki banyak sifat yang jelas dan mudah diamati, seperti warna bunga, bentuk biji, warna biji, dan tinggi tanaman. Mendel melakukan persilangan tanaman kacang ercis dengan sifat berbeda, misalnya bunga ungu dan bunga putih. Ia mencatat hasil keturunan atau generasi F1 dan F2 dengan teliti selama beberapa generasi. Mendel menggunakan metode statistik untuk menganalisis hasil persilangan tersebut. Nah, perhatikan gambar berikut. Pertama, mari kita mulai dari bagian yang paling atas, yaitu pasangan parental 1 atau P1. Di sini, kita punya dua bunga dengan warna yang berbeda, yaitu bunga ungu yang memiliki genotip U besar, artinya dia memiliki dua alel yang dominan. Lalu bunga putih yang genotipnya U kecil, artinya dia memiliki dua alel yang resesif. Nah, di sini kita sedang membicarakan satu sifat yang diturunkan warna bunga yang ditentukan oleh kombinasi alel. Alel besar atau U besar adalah dominan dan menyebabkan warna ungu. Sementara alel kecil atau U kecil bersifat resesif dan menyebabkan warna putih, tapi hanya akan muncul kalau ada dua alel kecil sekaligus. Dari persilangan P1 ini, kita masuk ke filial 1 atau F1. Semua keturunan F1 memiliki kombinasi gen U besar, U kecil. Ini disebut heterozigot karena memiliki dua alel yang berbeda, tapi karena alel dominan U besar lebih kuat, semua bunga di F1 tetap berwarna ungu. Walaupun ada gen resesif di sana, dia belum bisa muncul karena kalah oleh alel yang dominan. Sekarang kita masuk ke generasi berikutnya, yaitu parental 2 atau P2, yang merupakan hasil dari F1 yang dikawinkan dengan sesama U besar U kecil dikali U besar U kecil. Ini penting karena disinilah Mendel mengamati perbandingan fenotip yang khasnya. Dari persilangan ini, kita bisa mendapatkan 3 kemungkinan kombinasi. Yang pertama, U besar, dua alel dominan yang akan menghasilkan bunga ungu. Yang kedua, U besar, U kecil, satu dominan, satu resesif,
dan akan menghasilkan bunga yang tetap berwarna ungu. Yang ketiga ada U kecil, dua alel resesif yang akan menghasilkan bunga putih. Nah, di filial 2 atau F2 ini kita bisa lihat ada 4 keturunan dengan perbandingan 1 bunga ungu dengan genotip U besar dan 2 bunga ungu dengan genotip U besar U kecil dan 1 bunga putih dengan genotip U kecil. Jadi totalnya kita punya 3 bunga ungu dan 1 bunga putih. Inilah yang dikenal dengan rasio fenotip 3:1. Ini sesuai dengan hukum Mendel 1, yaitu hukum segregasi, di mana alel dari pasangan gen akan dipisahkan secara acak saat pembentukan gamet. Nah, kalau kita lihat genotipnya, maka perbandingannya adalah 1:2:1. 1 untuk U besar, 2 untuk U besar, U kecil, dan 1 untuk U kecil. Ini yang disebut sebagai rasio genotip. Jadi, dari satu eksperimen sederhana seperti ini, Mendel menemukan prinsip dasar bahwa sifat diturunkan melalui unit diskrit yang kita sebut sebagai gen. Sifat dominan akan menutupi sifat resesif dalam kondisi heterozigot. Kombinasi alel terjadi secara acak saat pembentukan sel gamet, menghasilkan pola perbandingan tertentu pada keturunan. Jadi, itu penjelasan sederhana bagaimana warna bunga bisa diwariskan dari generasi ke generasi berdasarkan hukum Mendel. Selanjutnya ada hukum 2 Mendel, yaitu persilangan antar individu yang memiliki 2 sifat beda. Bunyi hukum Mendel 2 adalah jika 2 sifat atau lebih diwariskan secara bersamaan, maka alel dari satu sifat akan berpindah secara bebas dan tidak saling memengaruhi dengan alel dari sifat lain ketika pembentukan gamet. Hukum ini berlaku ketika kita menyilangkan 2 sifat yang berbeda sekaligus, misalnya warna dan bentuk. Alel-alel dari sifat yang berbeda akan dipisah secara acak ke dalam gamet. Artinya, kombinasi antara alel-alel tersebut tidak tergantung satu sama lain. Jadi, peluang terjadinya suatu kombinasi gen bisa diprediksi dengan perkalian probabilitas. Contohnya, ketika Mendel mengawinkan kacang dengan bulat kuning yang disimbolkan dengan B besar, K besar dengan kacang keriput hijau yang disimbolkan dengan B kecil, K kecil, maka menghasilkan kacang dengan bulat kuning yang disimbolkan dengan B besar, B kecil, dan K besar, K kecil. Parental P1, B besar, dan K kecil. Sementara keriput hijau parentalnya adalah B besar, dan K kecil.
Gamet dari B besar K besar menghasilkan K besar dengan B kecil. Sementara B kecil dan K kecil menghasilkan gamet B kecil K kecil. Semua F1 K besar K kecil B besar B kecil artinya semua biji kuning dan bulat tapi bersifat heterozigot untuk kedua sifat. Persilangan F1 dikali F1 atau K besar K kecil B besar B kecil dikali K besar K kecil B besar B kecil ini menghasilkan kombinasi alel yang banyak. Jika dibuat diagram Punnett, maka akan muncul 16 kombinasi genotip yang berbeda. Untuk sesama F1 disilangkan, maka B besar K besar disilangkan B besar K besar, maka menghasilkan B besar K besar. Ketika B besar K kecil disilangkan dengan B besar K besar, maka menghasilkan B besar K besar K kecil. Jika B kecil K besar disilangkan dengan B besar K kecil, maka menghasilkan B besar K besar. Ketika B kecil K kecil disilangkan dengan B besar K besar, maka menghasilkan B besar K kecil. Ketika B besar K besar disilangkan dengan B besar K kecil, menghasilkan B besar K kecil. Ketika B besar K kecil disilangkan dengan B besar K kecil, maka menghasilkan B besar K kecil. Ketika B besar disilangkan dengan B besar K kecil disilangkan dengan B kecil K besar, menghasilkan B besar K kecil. Ketika B kecil dan K kecil disilangkan dengan B besar K kecil, maka menghasilkan B besar B kecil K kecil. Nah, ketika kita melihat diagram Punnett di atas, muncul 16 kombinasi genotip yang berbeda, di mana rasio fenotip V2-nya yaitu 9 kuning bulat, 3 kuning keriput, 3 hijau bulat, dan 1 hijau keriput. Jadi, rasionya adalah 9:3:1. Alel dari gen berbeda atau selama berada di kromosom berbeda tidak saling memengaruhi saat diwariskan. Sifat satu tidak mengontrol sifat lainnya. Hukum ini berlaku selama gen-gen berada pada kromosom yang berbeda atau tidak terpaut. Nah, apa itu penyimpangan hukum Mendel? Penyimpangan hukum Mendel adalah penyimpangan yang terjadi ketika hasil persilangan tidak mengikuti rasio fenotip dan genotip seperti yang dijelaskan oleh Mendel, misalnya rasio 3:1 atau 9:3:3:1. Ini bisa terjadi karena lebih dari satu gen yang memengaruhi satu sifat. Alel tidak hanya dominan atau resesif, interaksi antar gen, atau karena gen terdapat pada kromosom kelamin. Jenis-jenis penyimpangan hukum Mendel yang pertama ada kodominansi. Kodominansi adalah penyimpangan yang terjadi ketika kedua alel sama-sama dominan dan keduanya tampak dalam fenotip. Contohnya, golongan darah AB pada manusia. Alel IA dan IB tidak saling mengalahkan, sehingga keduanya muncul bersamaan darah bergolongan AB.
Yang kedua ada dominansi tidak sempurna atau intermediate, di mana alel dominan tidak sepenuhnya menutupi alel resesif. Hasilnya itu pencampuran dari sifat. Contohnya, bunga merah R besar disilangkan dengan bunga putih R kecil, sehingga filial 1 merah muda R besar R kecil bukan merah seperti hukum Mendel. Jadi rasio fenotip F2 adalah 1 merah banding 2 merah muda banding 1 putih. Penyimpangan yang ketiga ada epistasis dan hipostasis. Penyimpangan ini terjadi karena ketika satu gen menutupi ekspresi gen lain yang tidak sealel. Contohnya warna bulu pada tikus. Gen C menentukan warna atau albino. Gen B menentukan warna coklat atau hitam. Jika ada C kecil atau albino, gen B tidak bisa diekspresikan atau warnanya tetap putih. Yang keempat ada poligenik atau sifat kuantitatif, di mana satu sifat dipengaruhi oleh banyak gen. Contohnya seperti warna kulit manusia dan tinggi badan. Semakin banyak alel yang dominan, maka sifat itu semakin nyata. Tidak ada rasio 3:1 atau 9:3:1. Yang kelima ada pleiotropi, yaitu penyimpangan satu gen memengaruhi lebih dari satu sifat fenotip. Contohnya, gen penyakit anemia sel sabit memengaruhi bentuk sel darah merah, tetapi juga menyebabkan kerusakan organ, kekebalan tubuh menurun, dan lain sebagainya. Yang keenam ada gen letal. Gen yang jika muncul dalam jumlah tertentu atau biasanya homozigot akan menyebabkan kematian individu. Contohnya, persilangan tikus kuning Y besar Y kecil dengan tikus kuning Y besar Y kecil. Filial 2 1 Y besar atau letal mati banding 2 Y besar Y kecil kuning banding 1 Y kecil normal. Rasio fenotipnya adalah 2 kuning 1 banding 1 normal, bukan 3:1. Yang ketujuh ada pautan gen atau linkage. Gen-gen terletak pada kromosom yang sama, sehingga diturunkan bersama-sama, tidak bebas seperti di hukum Mendel 2. Contohnya, pada lalat buah atau Drosophila, gen warna tubuh dan bentuk sayap bisa terpaut. Yang kedelapan, pindah silang atau crossing over. Saat pembentukan gamet, terjadi pertukaran segmen antar kromosom homolog yang menghasilkan kombinasi gen baru. Ini bisa membuat hasil persilangan tidak sesuai prediksi Mendel karena ada rekombinasi gen. Penyimpangan hukum Mendel menunjukkan bahwa pewarisan sifat pada makhluk hidup lebih kompleks dari yang awalnya diperkirakan oleh Mendel. Namun, konsep Mendel tetap menjadi
dasar genetika klasik, dan penyimpangan ini justru memperkaya pemahaman kita tentang genetika modern. Nah, adapun aplikasi pewarisan dalam kehidupan nyata, yang pertama dalam bidang kesehatan dan medis. Dalam bidang kesehatan dan medis, deteksi penyakit genetik seperti hemofilia, thalassemia, atau kanker bawaan, konseling genetik untuk pasangan yang ingin menikah agar tidak mewariskan penyakit. Pada bidang peternakan, pemilihan indukan unggul agar menghasilkan hewan ternak dengan sifat baik, misalnya sapi dengan produksi susu tinggi dan ayam yang cepat bertelur. Dalam bidang pertanian dan perkebunan, persilangan tanaman untuk menghasilkan varietas unggul seperti padi yang tahan hama dan jagung hasil panen yang lebih banyak. Selanjutnya, forensik dan identifikasi, seperti penggunaan tes DNA untuk mengidentifikasi identitas seseorang, misalnya pada kasus kriminal atau bencana. Ada aplikasi pewarisan selanjutnya, yaitu rekayasa genetika, di mana produksi tanaman transgenik dan terapi gen untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Adapun contoh pewarisan sifat dalam kehidupan nyata, seperti warna mata dan rambut anak bisa mewarisi warna mata atau hitam dari ayah atau ibu. Golongan darah ditentukan oleh kombinasi gen dari kedua orang tua. Contohnya seperti golongan A, B, AB, dan O. Penyakit keturunan seperti buta warna dan hemofilia yang diwariskan melalui kromosom X. Bentuk daun pada tanaman kacang ercis bisa memiliki daun bulat atau lonjong sesuai gen dominan. Warna bunga pada tanaman bunga pacar air bisa merah, putih, atau merah muda tergantung dari kombinasi sel. Kesimpulan dari materi ini, genetik merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari cara pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pewarisan sifat ini terjadi melalui materi genetik berupa gen yang terdapat dalam kromosom di dalam inti sel. Gen berfungsi sebagai unit dasar pewarisan yang membawa informasi genetik untuk menentukan berbagai karakteristik makhluk hidup seperti warna rambut, golongan darah, dan bentuk daun pada tumbuhan. Pemahaman tentang gen dan mekanisme pewarisan sifat sangat penting dalam berbagai bidang, mulai dari kedokteran hingga pertanian. Gregor Mendel, yang dikenal sebagai bapak genetika, mengemukakan dua hukum dasar yang menjadi fondasi dalam mempelajari pewarisan sifat. Hukum Mendel pertama atau hukum segregasi menyatakan bahwa setiap individu memiliki dua alel untuk satu sifat, satu dari ibu dan satu dari ayah. Saat pembentukan gamet atau sel kelamin, alel-alel tersebut akan terpisah secara acak sehingga setiap gamet hanya membawa satu alel. Ini menjelaskan mengapa keturunan dapat menunjukkan sifat yang berbeda dari orang tuanya. Sedangkan hukum Mendel kedua atau hukum perpaduan bebas menyatakan bahwa alel dari gen yang berbeda akan diwariskan secara bebas dan tidak saling memengaruhi satu sama lain. Selama gen-gen tersebut tidak berlokasi pada kromosom yang sama atau tidak terkait, hukum ini menjelaskan bagaimana kombinasi sifat
yang berbeda dapat terjadi secara acak dalam keturunan. Dalam pewarisan, dasar-dasar pewarisan sifat meliputi konsep penting seperti alel dominan dan resesif. Alel dominan adalah alel yang akan mengekspresikan sifatnya pada fenotip, meskipun hanya ada satu salinan. Sedangkan alel resesif hanya akan muncul jika ada dua salinan. Perbedaan antara fenotip dan genotip juga menjadi kunci dalam memahami pewarisan. Fenotip adalah penampakan fisik atau sifat yang terlihat, sedangkan genotip adalah kombinasi alel yang dimiliki oleh individu. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat memprediksi kemungkinan munculnya sifat tertentu pada keturunan menggunakan diagram Punnett dan analisis genetik lainnya. Aplikasi dari ilmu genetika dan hukum Mendel sangat luas dalam kehidupan nyata. Dalam bidang kesehatan, ilmu genetika membantu mengidentifikasi risiko penyakit keturunan seperti thalassemia, hemofilia, dan diabetes genetik. Di bidang pertanian dan peternakan, pemahaman pewarisan sifat digunakan untuk pemuliaan tanaman dan hewan agar menghasilkan varietas atau ras yang unggul, tahan penyakit, dan produktif. Contoh nyata dari pewarisan sifat ini adalah pewarisan golongan darah pada manusia, warna bunga pada tanaman, dan pola warna pada bulu hewan. Dengan memahami bagaimana sifat diwariskan, manusia dapat mengelola sumber daya genetik dengan lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam era modern yang semakin maju dengan perkembangan teknologi genetika, pemahaman dan penerapan etika genetika menjadi sangat penting. Ilmu genetika memungkinkan kita untuk memanipulasi materi genetik, melakukan rekayasa genetik, hingga terapi gen untuk mengatasi penyakit keturunan. Namun, teknologi ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan moral seperti risiko diskriminasi genetik, pelanggaran privasi data genetik, serta potensi penyalahgunaan teknologi seperti cloning manusia atau desain bayi. Oleh karena itu, kesadaran akan etika genetika diperlukan agar kemajuan ilmu tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan individu maupun masyarakat luas. Lebih jauh lagi, etika dan kesadaran genetik berperan dalam membentuk kerangka hukum dan sosial yang mengatur penelitian dan aplikasi genetika. Regulasi yang ketat penting untuk memastikan bahwa eksperimen genetika dilakukan secara aman dengan menghormati martabat manusia dan keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, perkembangan genetika yang pesat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Kesadaran ini juga mendukung dialog terbuka antara ilmuwan, pembuat kebijakan, dan masyarakat agar teknologi genetika bisa berjalan seiring dengan kepentingan etika dan keadilan sosial. Kesadaran ini juga mendorong masyarakat untuk mendukung kebijakan yang melindungi data genetik dan hak-hak individu, sekaligus
mengatur penggunaan teknologi genetika secara adil dan bertanggung jawab.